Selamat malam sahabat Rumah Politik. Hari ini saya mengundang seorang tokoh pendiri Partai Amanat Nasional, Bapak Putrajaya Hussein, sehubungan dengan pelaksanaan Kongres Partai Amanat Nasional di Bali yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari mendatang. Selamat malam Pak Putra. Selamat malam. Saya mengundang Pak Putra sehubungan dengan dinamika politik Partai Amanat Nasional yang begitu tinggi saat ini, di mana Pak Putra, saya kenal salah satu pendiri Partai Amanat Nasional, kok justru lebih tenang, lebih santai. Mengapa ini Pak Putra bisa menjelaskan? Ya, saya sebetulnya mengambil sikap satu langkah di belakang karena saya dekat, memiliki hubungan dekat sekali dengan kedua kandidat. Maksudnya kedekatan gimana nih? Ya, saya dengan Pak Hatta 15 tahun berkawan gitu. Sehingga kelebihan dan kekurangannya saya ketahui dengan detail gitu. Saya dengan Pak Zulkifli Hasan juga sudah 10 tahun berkawan. Jadi saya juga mengetahui betul kelebihan dan kekurangannya. Sehingga ini kan seperti memilih hitam putih. Ya. Mungkin buat pemilih yang lain masih mencari-cari di mana kelebihan kandidat satu, di mana kelebihan kandidat dua. Saya terang benderang dan memiliki informasi itu, sehingga saya mengambil keputusan betul-betul matang, betul-betul bulat, semata-mata untuk kepentingan dan kebesaran PAN ke depan. Oke, jadi memang artinya sesungguhnya yang kita inginkan pada malam hari ini justru pengamatan, pengalaman bersama kedua tokoh itu ingin kita share. Tapi oke lah, itu nanti kita akan bicarakan mungkin pada saat mendatang. Justru pada malam hari ini Pak Putra, saya sengaja menghadirkan Pak Putra sehubungan dengan dinamika menjelang Kongres, di mana kemarin ada dari kelompok tertentu untuk melakukan black campaign terhadap salah satu kandidat lain. Dan dalam kelompok itu, di dalam kejadian itu, di mana Pak Putra orang yang dituduh berada di balik semua itu. Ya, itu artinya mereka tidak mengenal saya. Orang yang menuduh saya melakukan itu, saya pastikan tidak mengenal siapa Putrajaya. Demo dengan menutupi identitas yang sebenarnya, nabok nyilih tangan kalau orang Jawa bilang, menampar, memukul orang menggunakan tangan orang lain, itu hanya dilakukan oleh individu-individu yang pengecut, oleh personal yang tidak punya nyali. Dan itu bukan tipologi saya. Saya bila ada masalah dengan si A, saya ketemu si A. Tabayun, klarifikasi, check and recheck. Bila ada masalah dengan si B, saya ketemu si B. Dan bila ada masalah dengan si C, saya ketemu langsung, menyampaikan apa benar Anda pernah berkata demikian. Kalau benar itu tidak benar, kita klarifikasi sehingga clear. Tidak pernah saya mengambil langkah sembunyi-sembunyi. Tapi tuduhan itu justru kita dengar ya, tersebar cerita di luar bahwa tuduhan itu disampaikan oleh orang penting di Partai Amanat Nasional, bahwa Pak Putra berada di balik itu semua. Ya, itu kalaupun itu dilakukan, saya bisa pastikan yang bersangkutan panik. Ya, panik. Maksudnya panik gimana nih? Ya mungkin situasinya sudah mulai terjepit, ya toh, atau dia kehabisan upaya untuk mengambil langkah-langkah politik yang elegan, ya toh. Kemudian panik, kalap, dan menggunakan cara-cara yang tidak beradab. Dan di PAN terus terang saja tidak pantas ada orang-orang yang bersikap demikian. Jadi apakah cerita ini Pak Anda sudah konsultasikan atau sudah sampaikan kepada Pak Amin sebagai salah satu tokoh yang menjadi panutan kita? Saya terbiasa sebelum berbicara dengan orang lain, saya selalu menemui orang-orang yang memang menuduh saya, supaya tidak melebar ke sana kemari, tidak berkembang dan membuat hiruk pikuk situasi Kongres. Saya lebih baik menemui yang bersangkutan. Misalnya saya cari informasi sekarang siapa yang berucap demikian, saya akan menemui yang bersangkutan. Lalu apa yang Saudara Putra lakukan hari ini? Hari ini saya akan ketemu dengan orang yang mendengar ucapan itu. Apakah betul dia mendengar langsung? Siapa oknumnya? Langkah selanjutnya akan saya temui.
Saya tidak mungkin menemui seseorang tanpa mendengar informasi dari tangan pertama. Mungkin siapa yang Anda akan temui malam ini? Bisa kita... Salah satu kandidat. Oh, salah satu kandidat, karena yang menerima telepon bahwa ada gerakan demo yang akan mencemarkan atau melakukan demo black campaign itu diterima oleh salah satu kandidat. Nah, dengan ketemu dengan yang bersangkutan, bila yang bersangkutan menyatakan Mr. A atau Mr. B atau Mr. C, langkah selanjutnya saya akan menemui. Lalu apa agenda di balik pernyataan atau tuduhan disampaikan kepada salah satu kandidat? Apa agenda? Ya, dengan mudah bisa ditebak. Ingin memecah belah. Memecah belah antara apa? Antara saya dengan salah satu kandidat yang saya dukung. Oke. Padahal kader-kader PAN bisa melihat langkah saya sebetulnya 1-2 langkah di belakang yang lain. Saya menghindari media, saya menghindari hiruk pikuk di publik, ya. Karena walaupun bagaimana kedekatan saya secara pribadi dengan kedua kandidat ini kan harus dijaga. Kita berkampanye dengan elegan, lebih menonjolkan kelebihan-kelebihan daripada mengungkap kekurangan-kekurangan. Toh yang kita cari adalah kelebihan dari kandidat, bukan kekurangan dari kandidat. Oke, apa harapan Pak Putra nih ya? Harapan Pak Putra karena dinamika politik di antara kedua tim sukses khususnya. Ya, harapan saya adalah kita harus secara jujur dan secara terbuka melihat fakta Partai Amanat Nasional sekarang secara objektif. Apa kekurangan-kekurangan yang ada sekarang kita perbaiki untuk 5 tahun ke depan. Apa yang sudah baik sekarang ya kita pertahankan 5 tahun ke depan. Jadi kita bicara wacana, kita bicara program kerja, kita bicara rencana bagaimana memenangkan PAN dan calon presiden yang akan didukung PAN pada 2019 yang akan datang. Di sana sebetulnya kalau kita ingin membesarkan partai, cara-cara yang ditempuh dengan cara black campaign, dengan cara adu domba dan pecah belah, itu cara-cara yang dilakukan oleh oknum yang ingin memecah belah PAN. Luar biasa. Saya kira cukup Pak Putra untuk klarifikasi malam hari ini. Semoga pertemuan Bapak dengan salah satu kandidat bisa di-share kembali pada rumah politik. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Demikian wawancara kita dengan Pak Putra, salah satu pendiri Partai Amanat Nasional. Semoga bermanfaat dan menjadi ruang klarifikasi untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam.